Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pagi hari ini akan kita bahas tentang perdagangan internasional atau kita kenal dengan perekonomian terbuka. Yang akan kita bahas nanti mulai dari pengertian, manfaat, kemudian teori-teori perdagangan, neraca perdagangan, neraca pembayaran. Nah, marilah kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang arti perdagangan internasional, yaitu proses tukar-menukar yang terjadi antar negara atau melewati batas-batas negara. Contohnya, Indonesia import mobil dari Jepang. Nah, ini melewati. Atau Indonesia ekspor tekstil ke Cina. Ini juga perdagangan. Ada perdagangan yang dikenal dengan bilateral yang saya sebutkan tadi, yaitu dua negara. Ada yang namanya multilateral, banyak negara. Ada yang satu kawasan atau regional, ASEAN, MEE. Ada yang dikenal dengan perdagangan antar regional, ASEAN dengan MEE. Nah, itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Nah, berikutnya adalah faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Indonesia impor kurma dari Arab karena Indonesia belum bisa menghasilkan kurma sendiri, kalau bisa masih terbatas. Yang kedua, perbedaan teknologi. Tadi saya katakan mobil impor dari Jepang karena Indonesia masih belum bisa menghasilkan mobil yang kualitas seperti produknya Jepang. Yang ketiga, perbedaan iklim. Kurma bisa ditanam di negara-negara Arab, sementara Indonesia belum bisa menghasilkan buah. Itu karena iklimnya di sana panas. Yang keempat, adanya saling butuhkan. Yang terakhir, aspek sosial. Dengan adanya perdagangan ini akan terpenuhi kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat dari perdagangan internasional meningkatkan devisa negara atau pendapatan. Kalau semakin banyak produk-produk Indonesia kita jual di luar negeri, maka semakin banyak tentunya devisa yang akan diperoleh oleh negara Indonesia. Yang kedua, memperluas daerah pemasaran. Misalkan onde-onde Mojokerto diekspor ke Cina, ke Jepang, maka otomatis onde-onde itu menjadi pasarannya akan meningkat. Nah, yang ketiga adalah memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, tadi sudah jelas. Manfaat yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ini kenapa? Karena kalau produk kita dijual banyak ke luar negeri, maka akan semakin membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja terbuka lebar, maka semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang terakhir yaitu akan terjadi hubungan yang baik antara negara satu dengan negara lain.